Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekaguman publik atas tindakan Arteria Dahlan. Ya, mungkin nama Arteria Dahlan itu nggak asing ya di kuping Anda semua gitu ya. Dan saya sudah bahas 2 atau 3 kali gitu ya mengenai Arteria Dahlan. Terutama terakhir ketika dia debat gitu ya sama Pak Mahfud MD. Anda lihatlah di konten-konten saya, ada cari aja. Nah, di situ dia pernah seperti mengancam Pak Mahfud MD karena membuka rahasia data-data tentang tindak pidana pencucian uang. Pak Mahfud bilang, lah saya ketua, saya lupa nama jabatan persisnya ya. Pak Mahfud itu adalah ketua pemberantasan TPPU lah, kira-kira begitu. Lah, ketika Pak Mahfud mengumumkan itu ke publik, di mana aturannya? Itu melanggar hukum. Tuh orang dia ketuanya. 1. Kedua, ada nggak undang-undang yang melanggar, yang mengatur itu? Yang sebut bahwa itu pelanggaran? Nggak ada. Jadi dari mana Anda bilang saya melanggar? Kira-kira begitu argumen Pak Mahfud. Kemudian, kalau Anda bilang, saya membocorkan data ini, bagaimana dengan Pak Budi Gunawan? Dia bilang, Pak Budi Gunawan adalah pensiunan jenderal polisi lah ya. Dia ketua BIN, Badan Intelijen Nasional. Dia sering memberikan info mengenai data-data intelijen kepada Pak Mahfud. Padahal Pak Mahfud bukan atasannya Pak Budi Gunawan. Atasannya Pak Budi Gunawan adalah presiden langsung. Nah itu kan artinya kan Pak Budi Gunawan kan seakan-akan membocorkan data ke Pak Mahfud. Karena kan Pak Mahfud bukan atasannya Pak Budi Gunawan. Berani nggak lo tuntut Budi Gunawan? Katanya diam di situ. Intinya kalah level lah gitu ya. Anda bisa nonton lah video saya. Kemudian heboh juga mengenai videonya Arteria Dahlan. Anda lihat juga lah di konten saya. Dia bilang di sini kita DPR saling menutupi aib gitu. Ngapain kita ngumbar aib? Kita tahu kok aibnya si A, kita tahu aibnya B. Buat apa kita bongkar? Yang penting kita selesaikan di ruangan tertutup. Mantap. Nah, oke. Itulah kira-kira intro saya mengenai Arteria Dahlan yang Anda juga pasti sudah lihat gitu ya di konten saya. Ya, bagi Anda yang belum lihat, Anda lihat ya. Nah, di sini saya lihat ya, wah ini ada berita menarik ini dari Warta Ekonomi. Di sini katanya, publik kagum dengan tindakan Arteria Dahlan ke KPK. Astaga. Ternyata dia dikagumi sama publik. Tentang apanya? Tentang harta kekayaannya. Benar kata Pak Mahfud MD, nggak ngerti saya nih. Begitu saya baca gitu ya, oh begitu maksudnya. Jadi begini, menurut Warta Ekonomi Newsworthy ini katanya ya. Katanya publik merasa kagum dengan tindakan anggota Komisi 3 DPR RI ini, yaitu Arteria Dahlan dari PDIP, ya. Nah, tindakan apa yang dikagumi oleh publik atas Arteria Dahlan ini kepada KPK? Yaitu tentang harta kekayaannya katanya. Anda bisa bacalah di sini ya. Katanya ini disampaikan oleh seorang warganet. Ya, pendapat ini yang mengatakan kagum tanda kutip gitu ya. Ketika mengetahui bahwa Arteria Dahlan ini sudah 3 tahun tidak pernah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Yang dia laporkan terakhir tahun berapa itu? 2019. Begini, orang-orang seperti Arteria Dahlan, anggota DPR, itu adalah orang yang diharuskan setiap tahun melaporkan harta kekayaannya. Apakah harta kekayaannya bertambah atau berkurang gitu ya?
Itu secara hukum harus. Nah, ternyata di sini Arteria Dahlan sudah 3 tahun tidak pernah melaporkan harta kekayaannya. Ya. Nah, di sini dikatakan yang dimaksud Pak Mahfud MD itu benar sesuai tadi judulnya apa gitu ya. Nah, di sini dia bilang, wah, berarti Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD itu benar bahwa orang yang suka berteriak-teriak kenceng gitu ya, kan kalau Pak Arteria Dahlan kan sering teriak-teriak kenceng gitu ya, pasti untuk menutupi kesalahan. Ini kata Pak Mahfud MD loh ya. Nah, di sini siapa ini ya? Ada lagi bahwa wah, ternyata Pak Arteria Dahlan punya hutang 4,5 miliar katanya. Jadi selain sudah 3 tahun tidak pernah melaporkan kekayaannya, ternyata punya hutang 4,5 miliar. Wih, bisa punya hutang ya, nggak ngerti ya. Nah, di sini katanya ada warganet namanya Avandi, ya. Dia menanggapi berita yang diunggah pengacara Muanas Alaidin melalui akun Twitter Muanas Alaidin, ya. Nah, ya di situ berita mengenai Arteria Dahlan punya hutang 4,5 miliar dan sudah 3 tahun tidak melaporkan kekayaannya ke KPK, ya. Kan ya seperti saya bilang, anggota DPR termasuk Pak Arteria Dahlan setiap tahun harus melaporkan kekayaannya, ya. Nah, oke. Nah, di sini juga katanya kalau menurut Tribun News ya, yang tadi dikatakan bahwa Arteria Dahlan terakhir melaporkan kekayaannya itu pada Desember 2019, di mana hartanya 23,7 miliar dengan hutang sekitar 4,5 miliar. Nggak aneh sih, orang punya harta misalnya 23,7 miliar, tapi punya hutang 4,5 miliar mungkin saja, karena mungkin dia hutangnya cicilan apartemen, cicilan mobil mewah, cicilan apa aja deh gitu ya. Boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi dikatakannya, kan kalau di KPK itu ada namanya daftar LKHPN. Laporan kekayaan harta pejabat negara lah kira-kira begitu ya. Nah, dikatakan di sini Pak Arteria Dahlan punya 3 tanah dan bangunan di Bogor, Jakarta Selatan, dan Tulung Agung dengan harga total 21 miliar, serta 5 mobil dan sepeda motor dengan total aset seharga 1 miliar katanya ya. Nah, yang menariknya juga, nah itu satu ya, menariknya juga di Warta Ekonomi beritanya juga menarik nih. Ternyata gara-gara itu Arteria Dahlan dikuliti oleh netizen. Maksudnya begini, Instagramnya itu dibombardir dengan komen-komen yang nyelekit gitu ya. Kayak menghujat Arteria Dahlan, kasihan juga nih anak muda ya. Nah, di sini katanya apa ini ya? Ketika dia di dalam rapat dengar pendapat dengan Ibu Yenti Ganarsi. Ibu Yenti Ganarsi ini adalah saksi ahli TPPU. Ibu Yenti Ganarsi ini sering dipakai oleh negara, dalam hal ini misalnya Bareskrim Polri, ya. Jika ada kasus TPPU, maka Ibu Yenti Ganarsi ini yang juga dosen hukum di Trisakti, ya. Jadi ini memang pakarnya lah gitu. Nah, dalam rapat dengar pendapat ini, si Teri ini, nah maksud saya bukan menghina loh, Teri ini panggilan akrab dari Arteria Dahlan, si Teri gitu ya, Teri. Bukan ikan teri loh ya, Teri namanya gitu ya. Ya kan nama kecil gitu ya. Nah, dia mempertanyakan tentang tindakan penyidik dan PPATK yang memeriksa rekening nasabah bank. Apakah sudah sesuai hukum atau belum? Karena penyidik atau PPATK dalam kasus khusus boleh memeriksa rekening nasabah. Contoh seperti Wahyu Kenso, bos robot trading yang ditangkap oleh Polresta Malang Kota. Ya tentu dong namanya rekeningnya gitu ya,
diperiksa sama penyidik. PPATK juga memeriksa rekening nasabah. Iya dong, nasabahnya dalam hal ini Wahyu Kenso, untuk mengetahui aliran dananya kemana saja. Nah, Arteria Dahlan mempertanyakan apakah tindakan penyidik dan PPATK yang memeriksa rekening nasabah itu sesuai hukum atau tidak? Ya, nggak usah Profesor Yenti. Saya aja bisa jawab. Sesuai hukum. Nah, Ibu Yenti juga bilang, iya itu sesuai prosedur katanya. Sebab penyelidikan itu hanya dilakukan kepada rekening nasabah yang dicurigai. Nggak mungkin penyidik itu dari kepolisian dan PPATK memeriksa rekening jutaan nasabah. Ya ngapain juga coy, iya dong. Jadi kalau nasabah yang dicurigai dan diperiksa, iya sesuai hukum. Jadi nggak apa-apa kata Ibu Yenti, dikatakan di sini, jadi nggak apa-apa Pak, kalau memang uang Bapak ya ternyata halal, ya nggak usah takut, nggak usah, itu bukan masalah Pak, tapi kalau uang Bapak haram, baru ngeri Pak katanya. Nah gara-gara itu katanya Instagramnya Arteria Dahlan terus digoreng, katanya. Sehingga katanya ya, dia mematikan kolom komentarnya, ya, kolom komentarnya. Ya, nah, jadi di sini katanya, oh banyak deh, misalnya ya orang yang ngeledek gitu ya mengenai statusnya Arteria Dahlan, yang ternyata masih jomblo. Iya loh, jadi kalau dari penonton ini ada cewek-cewek gitu yang naksir sama Arteria Dahlan, masih jomblo loh Arteria Dahlan gitu ya. Nah, wah udahlah. Ada yang nyindir buat uang banyak untuk kau habisi apa tong? Ya, masing bujang ya kau. Jangan-jangan kaum titik-titik. Waduh. Tulis akun Mama Kevan. Waduh. Wah kasihan loh ini, kasihan loh. Kasihan. Sehingga akhirnya Arteria Dahlan sepertinya nggak tahan, dia matikan kolom komentar dari Instagramnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini merupakan suatu hal yang fenomena yang menarik belakangan ini gitu ya. Dan nama Arteria Dahlan viral lah gitu ya. Ya tadi karena dia debat sama Pak Mahfud MD yang menurut saya juga tidak pada tempatnya. Teriak-teriak gitu ya. Sebelumnya dengan Profesor Emil Salim juga ya. Kemudian dulu pernah mempermasalahkan masalah bahasa Sunda gitu ya. Akhirnya dia minta maaf. Kali ini dengan Profesor Yenti. Apa ya? Tadi nanya, apakah penyidik dan PPATK berhak itu memeriksa rekening? Ya iyalah, kalau orangnya itu bermasalah, ya berhak. Mana mau penyidik polisi dan PPATK meriksa jutaan rekening? Ya, maksud saya gini juga loh ya. Ya agak lucu lah. Wakil rakyat pertanyaannya, ya cuman segitu-segitu aja gitu ya. Waduh, udahlah nggak ngerti saya ya kenapa bisa jadi wakil rakyat juga gitu. Tapi informasi menariknya masih jomblo loh ya. Jadi kalau ada para penonton channel saya yang lagi cari pasangan ya, nah ini jomblo nih ya. Hartanya banyak lagi 20-an miliar. Dan dia 3 tahun belum melaporkan kekayaannya. Siapa tahu dari 20 miliar sekian sekarang sudah 100 miliar atau berapa lah. Ini saya nggak tahu lah ya. Kan sudah 3 tahun dia nggak melaporkan kekayaannya. Oke, itu saja berita yang ringan dan menarik gitu ya untuk dibahas. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.